Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik, yaitu women health atau kesehatan wanita. Mengapa ini penting untuk kita? Karena masalah wanita itu begitu kompleks, begitu rumitnya. Ketika kita terus beranjak tua atau bertambah usianya, perubahan-perubahan itu terjadi seiring perubahan hormonal. Misalnya ketika kita masuk usia 40 tahun, usia 45 tahun, kemudian pramenopause, kemudian sampai menopause, postmenopause, dan seterusnya, itu menjadi sebuah irama yang terus berbeda. Sehingga mari kita kenali kesehatan kita sebagai wanita dan bapak-bapak mengenali kesehatan pasangannya. Di Indonesia, penyebab kematian tertinggi itu ternyata laki-laki dan perempuan sama. Pada urutan yang pertama adalah stroke. Stroke menempati urutan pertama, kemudian jantung dan pembuluh darah menempati urutan kedua, itu sama, seimbang, laki-laki dan perempuan. Mengapa hal ini terjadi? Saya kurang tahu. Mungkin apakah beban perempuan menjadi sama seperti laki-laki, kebiasaan perempuan menjadi sama seperti laki-laki, gaya hidup menjadi sama, itu bisa jadi. Kemudian yang urutan ketiga, pada perempuan adalah diabetes mellitus dan komplikasinya. Ini mulai berbeda urutannya dengan laki-laki. Kemudian yang keempat adalah hipertensi dan komplikasi. Kemudian yang kelima adalah tuberkulosis pernafasan. Yang keenam infeksi saluran pernafasan bawah. Yang ketujuh pneumonia. Yang kedelapan diare disertai infeksi pencernaan. Yang kesembilan liver. Yang kesepuluh kanker payudara. Tentu saya tidak akan membahas satu persatu hal ini, karena begitu banyak, begitu luas, dan beberapa topik kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu ya, seiring dengan seminar-seminar yang ada gitu. Nah, berikutnya saya akan mencoba melihat seorang ahli naturopati dan alternatif medicine bernama Gary Null mengurutkan masalah-masalah wanita yang ternyata terkait dengan secara khusus wanita. Yaitu yang pertama, dia melihat wanita itu bermasalah dengan menopause. Kemudian weight loss atau penurunan berat badan, fatigue atau kelelahan yang sangat, heart disease sama dengan kita di Indonesia, diabetes sama, breast cancer sama, kemudian hormon atau gangguan hormon itu sangat rentan atau sangat banyak diderita oleh wanita ketika remaja sampai tua, seperti itu ya, stres, anxiety, dan empowerment. Kita kan tidak juga membahas semuanya ya Bapak Ibu ya, karena waktu begitu sedikit, tetapi saya akan mencoba untuk sedikit-sedikit juga membahas untuk kita boleh belajar memahami apa itu sebenarnya menopause gitu ya, apa itu, bagaimana stres itu bisa memacu penyakit yang lain seperti itu, hormonal itu sangat mempengaruhi kesehatan yang lain. Nah, ini adalah menopause, gambar dari alat genital perempuan yang terkait atau berhubungan dengan masa menopause. Ketika masa menopause datang, maka hormon estrogen dan progesteron itu menurun. Yang terjadi banyak sekali. Kadang-kadang wajahnya memerah, keringat yang berlebihan walaupun di ruangan AC, kemudian merasa kesepian, tidak bisa tidur, dan banyak sekali. Nah, kita sekarang coba intip sebenarnya apa yang terjadi atau apa tugas-tugas hormon estrogen dan progesteron sehingga bisa menyebabkan hal-hal yang bermanifestasi keluar, atau yang kita melihat ini apa yang terjadi, sedangkan kita tidak tahu apa seberapa besar atau seberapa banyak estrogen kita atau progesteron kadar kita seberapa banyak, seperti itu ya. Nah, dengan melihat fungsi hormon ini kita bisa menduga kemungkinan-kemungkinan yang sedang terjadi atau akan terjadi. Kita melihat ya, ini estrogen. Apa fungsi hormon estrogen? Dia membangun lapisan uterus. Jadi hormon ini seiring beranjaknya usia, ketika remaja, lapisan uterus dibangun sampai akhirnya menstruasi pertama, estrogen dan progesteron itu saling bekerja sama. Estrogen membangun lapisan uterus, progesteron memelihara lapisan uterus dengan mengeluarkan sekret atau lendir seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan lemak tubuh. Kebanyakan estrogen bisa tambah gemuk. Nah, sedangkan progesteron membantu penggunaan lemak tubuh untuk energi. Ya, kemudian kebanyakan estrogen itu bisa meningkatkan depresi, sehingga memang keseimbangan estrogen dan progesteron itu sangat diperlukan. Bisa juga nyeri kepala, sedangkan progesteron disebut happy hormone atau antidepresi.
Progesteron itu bisa mengganggu hormon tiroid, sedangkan progesteron bekerja sama dengan hormon tiroid. Estrogen meningkatkan pembekuan darah, sedangkan progesteron menormalkan pembuluh darah. Estrogen bisa mengganggu gula darah, sehingga kalau kadang-kadang kita menjumpai ketika orang mendapatkan terapi untuk menormalkan gangguan hormon, dokter memberi obat diabetes gitu ya, obat yang untuk menurunkan gula darah. Sedangkan progesteron menormalkan kadar gula darah, lalu menurunkan libido. Sedangkan progesteron mengembalikan libido, lalu meningkatkan resiko kanker. Kalau kebanyakan estrogen, kanker endometrium dan breast cancer atau kanker payudara sangat mungkin terjadi. Sehingga ketika ada orang-orang yang mengalami gangguan hormonal lalu mendapatkan terapi suli hormon, itu menjadi harus waspada akan terjadi atau mendapatkan faktor risiko kanker endometrium atau breast cancer gitu ya. Sedangkan progesteron itu melindungi dari kanker endometrium dan mencegah breast cancer. Lalu gangguan berikutnya pada kebanyakan wanita adalah stres. Stres ini bisa menyebabkan kecemasan. Stres ini bisa mengganggu baik secara fisik maupun kesehatan psikis. Apa yang terjadi ketika kita stres? Ini adalah bagian stress response system. Ketika kita stres, yang kita dapatkan dari semua panca indera kita ya, stres itu direspon oleh otak karena kita melihat sesuatu yang menegangkan, kita mendengar suara-suara yang tidak enak, kita makan sesuatu yang sangat pedas atau sangat asam, seperti itu kita membuat tubuh kita stres. Maka otak kita akan mengeluarkan corticotropin releasing hormone, kemudian akan memerintahkan kelenjar pituitari untuk mengeluarkan adrenocorticotropic hormone atau ACTH, dan dia akan memerintahkan kelenjar adrenal, yaitu kelenjar kecil yang ada di atas ginjal, untuk mengeluarkan kortisol. Nah, kortisol ini adalah penolong ketika kita stres, tetapi dia juga bisa menjadi buah si malakama kalau stres kita berkepanjangan. Ini adalah gambar dari kelenjar pituitari anterior dan posterior seperti itu. Kelenjar ini sangat kecil. Ini adalah penampakan dari belakang kalau otak dibuka. Nah, bagaimana efek dari stres di dalam tubuh kita? Kita coba sedikit untuk melihat bahwa efek stres itu bisa kemana-mana. Mungkin yang kita bahas cuman otak dan kelenjar adrenal, tetapi efeknya bisa hipertensi, bisa kadar gula darah yang tinggi. Ketika stres ini terjadi sesaat, metabolisme kita itu sangat berguna. Tetapi ketika lama, itu akan menyebabkan penyakit. Ya, jadi stres itu akan merangsang otak mengeluarkan hormon. Tadi ya dibahas hormon, kemudian kelenjar adrenal mendapatkan perintah dari otak, dan kelenjar adrenal ini mengeluarkan hormon juga, yaitu kortisol. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian, yaitu medula. Medula itu yang bagian dalam, kemudian korteks yang bagian luar. Nah, medula ini ternyata dia berguna ketika kita merespon stres pada saat mendadak. Ya, medula adrenal itu mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin. Untuk apa epinefrin dan norepinefrin ini dikeluarkan? Dia akan merangsang glikogen, yaitu gula yang disimpan di otot untuk dipecah menjadi gula, menjadi tenaga. Maka perubahan ini akan meningkatkan gula darah. Lalu dia meningkatkan tekanan darah, meningkatkan pernafasan, kemudian meningkatkan metabolisme tubuh kita, mengubah aliran pembuluh darah ini menjadi lebih cepat dan kita menjadi lebih waspada. Ini adalah mekanisme stres yang sangat baik untuk tubuh kita. Sedangkan korteks itu adalah mengkompensasi atau membuat tubuh kita itu menjadi beradaptasi dengan stres yang lama. Ini adalah tugas dari korteks adrenal atau bagian
kelenjar adrenal bagian luar seperti itu, karena dia akan mengeluarkan mineralokortikoid dan glukokortikoid yang akhirnya bisa meningkatkan tekanan darah, meningkatkan retensi atau menahan natrium dan air yang menyebabkan tubuh kita itu menjadi volumenya menjadi tinggi dan meningkatkan tekanan darah dan volume darah seperti itu, dan akan mengganggu imun sistem tubuh kita. Sehingga betapa stres itu akan mempengaruhi semuanya. Dari tadi saya mengatakan aja mengganggu pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, mengganggu kadar gula darah sehingga meningkatkan kemungkinan terjadi diabetes kalau terjadi begitu lama. Tetapi ketika terjadi mendadak itu sangat berguna. Satu hal lagi yang mungkin kita akan lebih mengenal adalah sebuah hormon yang dikeluarkan oleh sel lemak. Bapak Ibu, sel lemak ini bukan berarti tidak ada gunanya, bahkan gunanya banyak sekali. Nah, yang dikeluarkan oleh sel lemak disebut hormon yang namanya leptin. Adalah hormon yang dibuat oleh sel adipose atau sel lemak yang membantu mengatur nafsu makan, mengendalikan metabolisme, homeostatis energi atau menjaga energi, kemudian aktivasi sel imun, dan fungsi yang lainnya. Ini merupakan sistem endokrin manusia. Leptin ini dikeluarkan oleh sel lemak. Kita melihat yang kanan dulu ya. Ini adalah sel lemak. Sel lemak mengeluarkan leptin. Nah, sel lemak ini meningkatkan berat badan kita. Lalu leptin keluar, dia memberitahu otak. Otak, kita sedang mengalami penaikan berat badan ini. Karena ternyata sudah cukup lemak di dalam tubuh, maka otak akan menurunkan nafsu makan. Nah, artinya leptin yang dikeluarkan oleh sel lemak ini adalah hormon pengendali nafsu makan. Tetapi kenyataannya, kenapa orang yang gendut-gendut sudah ada perintahnya kok tetap aja makannya banyak? Karena sudah terjadi resistensi atau kebal. Mengapa terjadi kekebalan? Karena ada gula, karena gangguan insulin juga. Ketika terjadi resistensi insulin, maka sangat mungkin terjadi resistensi leptin. Apa yang terjadi? Sudah error, sudah tidak ada respon, sudah tidak ada kendali, sehingga makan terus itu tidak ada yang mengendalikan. Itu repotnya. Nah, leptin ini dia tidak hanya mempengaruhi otak, tetapi dia juga membantu pembuluh darah. Dia meningkatkan imun. Dia juga mempengaruhi pengaturan menstruasi. Dia juga mempengaruhi pengaturan hormon di dalam jantung atau di pankreas, lalu di tulang juga. Sehingga fungsi dari sel lemak di dalam tubuh kita itu sangat penting. Kalau kita terlalu kurus juga tidak baik, terlalu gemuk apalagi. Ya, lalu bagaimana solusinya sehingga kita terbebas dari yang utama sebenarnya stres, Bapak Ibu ya, menjadi pemicu semua penyakit. Ya, walaupun memang yang lain-lainnya banyaklah secara fisik ya. Maka mari kita mencari udara bersih. Mari kita berjemur di sinar matahari, karena sinar matahari membantu pembentukan vitamin D. Vitamin D yang terbentuk dalam tubuh kita akan masuk ke pembuluh darah dan masuk ke saluran cerna, lalu dia akan bersama-sama dengan protein akan mengikat kalsium untuk dibawa masuk ke pembuluh darah. Jadi sinar matahari sangat penting untuk kita. Lalu disebutkan adalah sebuah kesederhanaan. Ini adalah saya ambil dari Bu Barbara O'Neill, yaitu seorang nutrisionis, seorang pembicara internasional, mengatakan kesederhanaan adalah sebuah solusi untuk mengatasi stres. Kemudian istirahat tentu, kemudian olahraga menjadi sebuah rekreasi. Diet yang cukup nutrisi ya, maksudnya ya nutrisi yang cukup untuk tubuh kita dan minum yang cukup sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah solusi yang bisa kita pakai untuk kita menjadi wanita yang sehat. Nah, tentu dengan produk-produk sinergi yang mendukung kesehatan kita yang diminum ataupun yang dari luar. Seperti yang kita tahu bahwa kita sedang terus mensosialisasikan Trulum untuk mengurangi kerutan di kulit, untuk mencerahkan kulit secara alami, meningkatkan kehalusan dan kelembapan kulit, meningkatkan kekencangan dan kekenyalan kulit, menyamarkan pigmentasi atau flek secara bertahap atau melasma, meremajakan dan melindungi kulit, dan menjaga kesehatan kulit wajah alami. Nah,
Ternyata presentasi saya sudah selesai Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita menjadi wanita yang sehat untuk kita tetap produktif, mendukung suami, mendukung anak-anak, dan tentu menyehatkan bangsa. Terima kasih.